kenal. Prof Jumati sampun siap nggih? Sudah siap nggih, Prof? Insya Allah siap. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat. Dimulai dulu. Oh, Terus kemudian nggih, kita nggih, nggih, nggih. Monggo untuk itu saya serahkan ke Bu Nurul untuk memulai kegiatan hari ini. Monggo Bu Nurul. Baik, izin Prof. Weni. J. Kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini, Jumat 12 Desember 2025, akan segera kita mulai. Izin untuk berpantun, boleh nggih? Silakan Bu Nurul. Ya. Pergi ke cakep. Surabaya, Silakan. nanti saya cakepi sendiri. Pergi ke Surabaya naik bus malam, Cakep. sampai di sana sarapan bakmi. Cakep. Izinkan saya mengucap salam sebelum acara kita mulai. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Heni Subandia M. Hum, Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Nurul. Yang kami hormati narasumber kita pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Jumadi MPD, serta seluruh dosen, mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pagi ini bisa bersua lewat Zoom meeting dalam kegiatan kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan kuliah tamu pagi hari ini mengusung tema riset kewacanaan, sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan studi kebahasaan mutakhir, serta penting untuk memperkaya perspektif penelitian kita dalam ranah wacana dan bahasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kegiatan pembukaan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UNESA. Mohon untuk bersikap sempurna. Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, inklusif, adaptif, kolaboratif untuk kejayaan.
Baik, sikap sempurna dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya untuk kelancaran acara kita, marilah kita ikuti pembacaan doa. Kepada Pak Anton Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon agar acara kuliah tamu riset analisis wacana kritis kontemporer di hari Jumat yang penuh berkah ini, yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia S3 UNISA bisa berjalan lancar, dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'am. Ya Rabbana walakal hamdu wala syukru. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kuliah tamu ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi kami, bagi program studi kami, bagi kampus kebanggaan kami, dan tentunya bagi negara tercinta kami. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat menerima setiap pengetahuan yang disampaikan dengan hati dan pikiran yang terbuka, serta jadikanlah kami umat yang taat dan bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran pada narasumber dalam menyampaikan materi, dan semoga diskusi yang terjadi akan memperkaya pemahaman kami kita semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan tentunya dosa-dosa guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan pembukaan telah kita lakukan. Selanjutnya marilah kita mengikuti sambutan dari Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Dr. Heni Subandia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama untuk Profesor Dr. Jumadi MPD dari Universitas Lambung Mangkurat yang sangat kami muliakan. Terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir memenuhi undangan kami demi kegiatan prodi kami S3 Pendidikan Bahasa Indonesia FBS UNESA. Yang saya hormati pula tim task force kami, ada Pak Hasan, ada Pak Khalid, juga ada Pak Yoga. Pak Yoga, nggih, yang selaku tim panitia. Berikut juga Bu Nurul yang sudah bersedia untuk melaksanakan terselenggaranya kegiatan hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu, para siswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia FBS UNESA yang saya banggakan pula. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa tujuan utama kita kali ini untuk bersemuka walau via Zoom adalah dalam rangka melaksanakan kuliah kami. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi karena hingga pagi ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan yang ada, insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah kegiatan ini bisa kita maknai dengan sebagai ibadah apabila kita berniatkan untuk ibadah. Ibu Bapak yang saya hormati,
Bu Nurul tadi juga sudah menyampaikan tema kegiatan kita hari ini adalah riset ya. Untuk riset khususnya bidang analisis wacana kritis kontemporer dengan mengundang beliau yang saya rasa ini sangat tepat, ini sangat tepat, Profesor Dr. Madi MPD tentu nanti akan memberikan wawasan bagaimana yang dimaksud dengan apa namanya ini terkait dengan metodologi penelitian yang terutama terkait dengan wacana-wacana kebahasaan, kalau bisa nanti ke kesastraannya, monggo kita kupas habis, kita tanyakan ya, kita peras habis ilmu beliau tentang ini yang tentu sangat mumpuni. Setelah nanti ada proses penyampaian materinya, kita buka sesi tanya jawab, monggo Ibu Bapak bertanya sampai Bapak Ibu itu jelas semuanya. Ini semua bisa kita selenggarakan tentu untuk tujuan utamanya mempermudah Ibu Bapak mendapatkan wawasan yang akhirnya nanti bisa menjadi jalan untuk mempermudah penyusunan disertasinya, begitu nggih. Ya, tentu nanti sesuai bidang yang Bapak Ibu geluti, Bapak Ibu menjadi fokus yang mana. Tapi untuk kali ini kita coba memahami bagaimana yang dimaksud dengan penelitian analisis wacana kritis khususnya terkait dengan karya-karya kontemporer begitu. Bisa ke kebahasaan, bisa ke kesastraannya. Monggo, saya rasa nanti apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadikan tambahan ilmu yang sangat berarti. Untuk itu, mohon Pak Profesor Dr. Jumadi MPD menyampaikan apa yang Bapak punya sebagai ladang untuk berbagi ilmu mekaten nggih Pak Jumadi nggih. Kami akan sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk kali ini hadir dalam pertemuan ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan memenuhi apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara ini saya nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, untuk seterusnya saya serahkan ke Bu Nurul, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak ini atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengikuti acara inti yang berupa pemaparan materi dari narasumber kita, ya, Profesor Dr. Jumadi MPD. Tapi sebelumnya, oh ya, ini Profesor akan menguraikan pandangan dan pengalaman beliau terkait riset kewacanaan, baik dari segi paradigma, pendekatan metodologis, maupun kontribusi ilmiahnya terhadap pengembangan ilmu bahasa. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Prof. Ya. Profesor Dr. Jumadi M. Hum adalah guru besar di PPSI, FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Selain sebagai pengajar, beliau pernah bertugas sebagai Ketua Program Studi Magister PBSI, Asisten Direktur 1 PPS ULM, Asisten Direktur 2 PPS ULM, Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan ULM, Sekretaris Senat ULM, Ketua Komisi E Senat ULM, Ketua Komisi A Senat FKIP ULM, anggota BAN SM Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk sekarang beliau diserai tugas sebagai Ketua Prodi Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Berikutnya ini banyak sekali, di antaranya beliau tampil di seminar internasional. Saya sebutkan yang paling baru saja ya Prof ya, yang ya kegiatan Education Excellence and Management of Innovation through Sustainable Economic Competitive Advantage di Spanyol. Sebelumnya Bentar lagi pernah pulang. di Istanbul, di Brunei Darussalam, dan 9.30 pulang. Jarum panjang di 6 pulang. Bu Bu Musrifah. Musrifah, minta tolong. Iya, matur nuwun. Berikutnya sejumlah artikel yang juga saya sebutkan yang terakhir aja, Prof. Ini banyak sekali, Prof. Artikel Language Choice in Multilingual Speech Communities, a Sociolinguistic Study in the Wetland Area Banjarmasin, South Kalimantan. Ini ya di Register Jurnal volume 17 nomor 2 tahun 2024. Sejumlah buku untuk siswa SMA juga sudah dibuat terkait dengan
kreatif berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA. Kemudian bahasa berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA kelas 10, 11, 12 tahun 2024, 2004, 2008 yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang. Press. Berikutnya untuk buku perguruan tinggi, banyak sekali saya sebutkan Nomina Bahasa Banjar eh, tahun 98, kemudian Sistem Pemajemukan Bahasa Banjar tahun 99, Wacana Kajian Kekuasaan berdasarkan Ancangan Etnografi Komunikasi dan Pragmatik 2010, Ringkasan Hasil-Hasil Kajian Budaya dan Sejarah Banjar 2016, Tema dan Amanat Legenda Banjar 2016, Pragmatik 2017, Wacana Kekuasaan dan Pendidikan Bahasa 2017, dan Serumpun Karya Cendikia sebagai editor tahun 2020. Banyak sekali, Prof. Saya menarik nafas dulu. Demikian Bapak Ibu, kurikulum VT dari Prof. Jumadi. Untuk berikutnya, kami persilahkan yang terhormat Profesor Dr. Jumadi untuk menyampaikan materi. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, mungkin perlu saya sampaikan kegiatan ini dirancang memang sebagai implementasi atau IA dari PKS yang kami susun. Jadi waktu itu yang bertanda tangan saya ya dengan Prof. Anas ya. Prof. Anas sudah memberi kuliah di S3. Jadi ini merupakan lawatan sebenarnya ya. Karena memang sekarang ini apalagi nanti borang di 3.0 itu kita sangat dituntut kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Di borang 3.0 itu outcome based ya. Oleh karena itu bentuk-bentuk kegiatan outcome-nya itu memang harus ada gitu. Oleh karena itu ini salah satu IA saja. Jadi bisa riset kolaborasi ya. Mungkin terkait dengan saling menguji, mengirim penguji ya. Jadi kawan-kawan di UNESA akan menguji di ULM atau demikian juga sebaliknya. Karena memang itu yang dituntut di dalam akreditasi ya. Baik ya, saya akan menyampaikan AWK karena memang saya sejak S1 sampai S3 itu ngajarnya AWK saja ya. Ada AWK dan pragmatik ya, arahnya ke sana. Jadi ini para calon profesor itu sangat penting ya untuk taat asas. Tidak boleh poligami ya. Jadi kalau memang kajiannya bidang itu, ya penelitiannya, mengajarnya semua jangan pindah-pindah ya supaya guru besarnya nanti. Ini dokter kolik yang masih baru ini ya. Kaprodi juga mudah-mudahan cepat profesor juga ini ya, Ibu Nurul dan semuanya lah. Baik ya. Amin, amin. Baik. Saya sangat hormat dengan Pak Dekan. Sampaikan salam saya ya, Pak Saiful Anam PSD. Siap. Nggih. Dan memberi tugas itu. Dan Koprodi S3 Pendidikan Bahasa, Ibu Dokter ini tadi ya. Bapak Ibu yang berhubungan dengan saya kemarin, Mas Kolik, ya, Mas Yoga juga, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Siap. Baik, saya coba berbagi layar ya. Nggih, Prof. Ya. Sudah bisa dilihat? Bisa, Prof. Sampun, Ya. Prof. Baik. Ini terutama untuk adik-adik yang mau mengambil disertasi terkait dengan AWK. Nanti buku saya beri ya. Jadi saya banyak e-book terkait dengan AWK. Alhamdulillah. Nggih, Prof. Kami tunggu, Ya, Prof. ya. Jadi banyak sekali itu. Nanti saya kirim ke Mas Kolik ya.
Siap, Ya, siap. ya. Ya, oleh karena itu yang ada di sini ini hanya garis besar saja. Mungkin juga sudah disampaikan di kelas ya. Oleh karena itu kalau sudah disampaikan ya kita recharging. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati ya, kalau kita melihat AWK, buku-buku AWK itu sebenarnya memang dia bisa dilihat sebagai teori dan metode. Saya setuju dengan Jorgensen dan Phillips ini yang mengatakan bahwa AWK itu teori dan metode. Untuk kajian empirik tentang hubungan antara wacana dengan aspek sosial budaya dalam domain-domain sosial. Oleh karena itu, yang paling dominan nanti kalau kita menganalisis, mengkaji wacana dari AWK itu pasti ada kaitan dengan ideologi, kekuasaan, dominasi, gitu ya. Karena memang itu yang ingin diperjuangkan itu kesetaraan. Dalam domain-domain sosial, jadi domain sosial itu di mana saja. Oleh karena itu yang sampai kontemporer sekarang, domain sosial yang diwadahi di media sosial itu juga bagian objek kajian kita. Nah, wacana itu, AWK itu ada di mana? Apakah ada di struktural atau ada di fungsional? Kalau kita melihat wacana, ya kajian wacana itu sendiri, itu kira-kira ya secara intensif tahun 50-an baru muncul. Yang diperkenalkan oleh Zelig Harris. Beliau itu sangat struktural ya. Ya. Oleh karena itu, orang struktural melihat wacana itu dari tataran-tataran bahasa. Itu tataran bahasa yang paling rendah kan bunyi ya. Berikutnya morfem, frase, kalimat, baru discourse. Itu orang struktural. Oleh karena itu wacana itu memang awal-awalnya kajiannya itu sangat struktural. Misalnya kohesi, koherensi, tema, dan seterusnya itu. Oleh karena itu orang struktural menganggap discourse itu above the sentence. Jadi satuan bahasa di atas kalimat. Itu baru discourse. Kalau orang struktural begitu. Tetapi begitu tahun 70-an ya, begitu berkembangnya Halidian itu, Halide dengan functionnya itu, tata bahasa fungsionalnya itu berubah. Paradigma itu berubah ya. Oleh karena itu kaum fungsional melihat bukan hanya above the sentence ya, tetapi wacana itu adalah language use. Jadi sebuah bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu itu discourse. Jadi tidak harus sekian kalimat dan satu kalimat pun kalau itu secara kontekstual sudah mewakili sebuah makna dan lengkap gitu ya, itu discuss. Oleh karena itu, AWK dia berada di cenderung ke fungsional. Karena bahasa itu tidak bisa bermakna di ruang kosong ya. Oleh karena itu, bahasa itu akan bermakna di dalam konteks penggunaannya. Begitu. Oleh karena itu, secara filosofis, kalau adik-adik S3 mengkaji wacana harus ke functionnya ya, ke fungsional. Nah, banyak sekali pakar AWK itu. Jadi banyak sekali nanti buku-bukunya bisa saya bagi ya. Ya ada Tun van Dijk ya, ini orang Belanda ini. Ya, ada Norman Fairclough ya. Nanti ini saja yang saya sampaikan, yang lain-lain masih banyak karena waktu ya. Prof. Anas mengatakan tolong 30 menit gitu. Tapi mungkin lebih nih ya. Ada Saramil ya. Mungkin ada Ruth Porter. Bagaimana keempat tokoh ini? Itu yang akan kita bahas hari ini. Baik itu paradigma maupun model analisisnya. Tapi rata-rata orang AWK itu memandang bahwa dia ingin mengungkap hubungan kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan sosial yang tersembunyi di balik teks.
Itu sebenarnya AWK itu. Walaupun redaksinya berbeda-beda, arahnya ke sana. Ya. Jadi baik itu Van Dijk, Paylor, Wodak, Manusia Ramil seperti itu. Nanti bukunya bisa saya bagi ini ya. Van Dijk ada 2 buku ya. Norm Paylor ada ya. Saramil juga ada. Dan Wodak. Baik. Nah, AWK itu sendiri sebenarnya ya banyak diilhami oleh masa Frankfurt ya. Terutama oleh Habermas itu. Nah, karena apa? Kalau struktural itu kan sangat didominasi oleh positivisme. Bahwa ilmu itu harus netral, harus bisa dikuantifikasi, begitu. Ternyata begitu postmodernisme yang orang-orang modern gagal membentuk kultur, ya munculnya postmodernisme. Tidak bisa. Sesuatu itu harus universal, ya netral, dan sebagainya. Karena ilmu itu pasti berpihak sebenarnya. Oleh karena itu, kata Habermas, kata kritik di dalam critical discourse itu, dalam ilmu ya kata kritik itu tidak cukup hanya mengungkap dominasi, ya, tetapi harus menawarkan dasar normatif untuk membangun masyarakat yang demokratis. Itu yang ingin diperjuangkan oleh AWK itu. Ya. Yang kedua, AWK itu juga dilandasi oleh tradisi bersama dalam linguistik kritis. Ya. Linguistik kritis itu menganggap bahwa struktur sosial menentukan bentuk dan isi bahasa. Bahasa bukanlah pembawa makna yang transparan, melainkan suatu medium yang memberlakukan batasan-batasan tersendiri pada makna yang dibangun. Maksudnya begini, kalau kita mengamati wacana iklan misalnya, iklan di media sosial atau di mana, mengapa kalau laki-laki itu diksinya itu maco, ya kan, kok kuat, kokoh, pokoknya begitulah. Tapi kalau yang wanita, iklan-iklan untuk wanita, pasti ke mencerminkan femininitas. Ya, perlu bantuan dan seterusnya. Kenapa? Oh, itu karena memang pada waktu bahasa itu disusun, dipakai, sudah ada ya batasan-batasan yang dilakukan oleh pemakai bahasa itu. Jadi bahasa itu sebenarnya kalau linguistik kritis melihat tidak pernah netral ya, karena sudah dimasuki oleh ideologi ya, oleh pemahaman budaya tertentu. Yang ketiga muncul dalam kajian Helidian. Helide ya tahun 70-an dalam bukunya Semantik fungsional itu maupun di semiotika dan banyak lagi ya yang berkembang ke fungsionalisme itu. Jadi bahasa sebagai sumber daya untuk membentuk makna. Jadi bahasa itu sumber daya, ya dia merupakan alat ya. Bahasa dipahami dari fungsi yang dijalankannya dalam konteks sosial. Ya, baik itu penggunaan bahasa dalam organisasi tertentu. Itu jelas pengaruhnya sangat kuat dari LID ya. Dan yang terakhir, wacana tidak bisa memiliki makna tanpa makna sosial. Jadi ada hubungan yang kuat antara linguistik dan struktur sosial. Saya dengan Ibu Heni tadi Inje. Kenapa Inje ya? Kalau dengan Mas Kolik iya. Oh iya, di situ ternyata memang bahasa itu terkait dengan struktur sosial. Nah, sifat dasarnya AWK itu relasional. Jadi tidak bisa hanya dilihat misalnya diksi ya, diksi itu. Diksi itu relasional itu relasi terkait dengan unsur-unsur dalam teks itu maupun di luar teks. Jadi kajiannya bukan entitas benda orang secara mandiri ya, tetapi pada hubungan relasional. Entitas itu secara internal maupun eksternal. Jadi misalnya diksi ada menembak dengan penembakan. Itu berbeda menurut kajian AWK ya. Jadi kalau menembak pasti harus ada subjeknya.
siapa, nanti akan dihukum. Tapi kalau penembakan bisa kabur subjek. Ya, misalnya begitu. Lalu sifat berikutnya ada dialektis. Ya, jadi ada hubungan dialektik tadi ya, antara unsur-unsur di teks dengan di luar teks. Dan terakhir itu transdisiplin. Jadi CDA itu critical discourse analysis itu tidak bisa hanya mengandalkan ilmu bahasa, pasti pinjam atau berkorelasi, bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu transdisiplin. Apakah itu ke politik, sosiologi, ya mungkin sampai sekarang ada yang ke psikologi, ya perkembangan terakhir itu. Oleh karena itu AWK itu pasti transdisiplin. Jadi nanti adik-adik kalau mengkaji sebuah teks atau wacana ya tidak bisa berhenti dalam teks itu. Tetapi kalau Norman Fairload itu di akhir, di tahap akhir itu ada explanation, ada penjelasan terkait dengan apa, ada kultur, budaya dan seterusnya. Makanya transdisiplin. Ya, saya kira prinsip-prinsip ini tidak perlu terlalu saya jelaskan ya karena waktunya singkat. Saya akan ke sini. Nah, oleh karena itu, AWK itu bisa dilihat secara teoritis maupun metodologis. Kenapa teoritis? Karena AWK itu memandang bahasa berbeda dengan kaum strukturalis. Secara metodologis, para pakar itu menyediakan kerangka dan prosedur analisis. Misalnya Panzik, beliau menggunakan kerangka kognisi sosial dan analisis struktur teks. Kalau Norman Fairlow dia menggunakan paradigma perubahan sosial karena beliau sosiolog. Ya. Kalau Saramil dia menggunakan paradigma feminisme dan seterusnya. Oleh karena itu AWK itu bisa dilihat dari perspektif teoritis dan metodologis. Mari kita lihat dari perspektif teoritis dulu. Bagaimana AWK memandang bahasa? Bahasa adalah bagian dari sebuah masyarakat dan bukan keluar dari itu. Oleh karena itu, kalau menganalisis struktur teks terkait dengan bahasa Jawa, pelajari struktur bahasa orang Jawa. Ya, bagaimana aspek sosial budayanya, pelajari itu. Kalau tidak bisa menjelaskan. Ya. Misalnya dalam bahasa Jawa yang kromo itu jarang sekali ada bentuk-bentuk nyuruh dia buat bentuk pasif ya. Misalnya begitu. Bahasa Banjar karena saya ada di Banjar. Dia harus belajar bahasa Banjar, struktur seperti apa. Misalnya orang Banjar itu kan masyarakat sungai. Oleh karena itu ungkapan ya banyak sekali menggunakan ikan-ikan itu. Misalnya orang Banjar menyebut mata keranjang itu, kalau Jawa mata keranjang, karena Jawa itu konstruksinya hanya menganyam. Orang Banjar menggunakan ikan dia. Ya. Jadi dia sebut liur baungan. Ya. Liur, liur itu ludah ya. Baungan itu ikan baung. Sifat ikan baung itu apa saja masuk. Diberi apa saja masuk. Jadi orang yang mata keranjang disebut liur baungan. Nah, harus belajar itu masyarakat banyak. Yang berikutnya, ya bahasa dan masyarakat memiliki hubungan internal dan dialektikal. Tadi saya kira jelas itu. Bahasa adalah bagian dari masyarakat, fenomena bahasa adalah fenomena sosial yang istimewa. Dan fenomena sosial merupakan bagian dari bahasa. Jadi bahasa itu, wacana itu bisa mengkonstruksi pemikiran. Wacana itu bisa mengkonstruk ideologi. Ya. Tetapi ideologi juga bisa mengkonstruksi teks wacana. Nah, jadi hubungannya dialektis itu ya. Nah, bahasa adalah praktik sosial. Oleh karena itu, dia ada dalam situasi dan konteks.
Jadi tidak bisa dilepaskan dari itu. Ya, bahasa adalah proses sosial yang terkondisikan oleh masyarakat. Ya, di luar masalah kebahasaan. Baik, tadi orang struktural itu orang fungsional itu membedakan antara teks dan wacana. Kalau saya dulu waktu kuliah menganggap teks itu sesuatu yang tertulis, tetapi sebenarnya teks itu apapun ya, apapun yang terproduksi. Makanya sekarang ada yang multimoda ya. Jadi teks itu tidak hanya verbal ya, bisa non verbal, bisa warna dan sebagainya. Nah, wacana dengan teks berbeda menurut AWK. Teks lisan, teks tulis ya. Jadi segala sesuatu yang diucapkan ya, yang direkam, bisa juga yang kita dengarkan sekarang. Jadi banyak sekali kajian-kajian multimoda di dalam AWK. Jadi kalau ada iklan rokok lalu lehernya tembus itu apa maknanya? Gitu ya. Jadi teks itu merupakan suatu produk daripada proses. Jadi dia artefak sebenarnya. Jadi kalau dalam kajian sastra itu dia artefak. Ya. Nah, wacana itu keseluruhan proses interaksi sosial. Yang dalam hal ini teks hanya merupakan bagian di dalamnya. Jadi banyak hal yang ada di dalam wacana itu. Jadi teks itu hanya bagian di dalam. Oleh karena itu, makna wacana itu juga ditentukan proses produksinya dan proses interpretasinya. Jadi kapan teks itu disusun, itu sangat berpengaruh. Ya, siapa yang menyusun? Berikutnya siapa yang memaknai teks? Contoh saja, misalnya sekarang kan ribut terkait dengan ijazah Jokowi. Ya, siapa yang memaknai? Kalau kelompoknya yang menggugat ijazah pasti menganggap ijazahnya nggak ada. Gitu. Kalau yang menganggap ijazahnya ada, ya dia kelompoknya akan berjuang kuat untuk itu. Kenapa? Padahal teksnya sama. Itulah bahwa wacana itu dipengaruhi oleh pemaknaan. Oleh karena itu Norman Fairloh menggambarkannya seperti ini, Bapak. Jadi ada teks, proses produksi. Proses produksi itu ditentukan oleh waktu, siapa, ya ideologinya apa, struktur sosialnya seperti apa. Gitu. Lalu proses interpretasi, praktik kewacanaannya. Siapa yang memaknai? Jadi adik-adik yang akan menyusun disertasi, peristiwa banjir di Sumatera itu bisa dipakai sebagai objek menyusun disertasi. Ya, oleh karena itu misalnya ya, tentang kayu gelondongan saja, itu dicek. Kalau bupati ngatakan bagaimana, kalau pengusaha, kalau DPR seperti apa, lengkap. Kalau masyarakat atau walhi, dia mengatakan, kalau ulama mengatakan berbeda-beda, padahal teksnya sama itu. Kenapa? Itu tadi ya. Jadi pemaknaan itu bergantung siapa yang memaknai. Nah, di dalam analisisnya nanti kita fokus ke teks, itu deskripsi teks dulu. Setelah itu nanti diinterpretasi, ditafsirkan, baik itu secara semantik, secara pragmatik, dan seterusnya ya. Lalu ada eksplanasi. Ya, itu harus ke situasional, institusi, kemasyarakatan, dan seterusnya. Penjelasannya ke sana. Nah, berikutnya adalah tokoh-tokoh AWK tadi. Ada yang banyak sekali ya, banyak tuh. Tapi ini saya ambil 4 aja lah. Yang banyak dipakai ini. Jadi ada Van Dijk, ada Fairloh, ada Saramil, dan Wardang. Nah, Van Dijk ini
dia mengembangkan model analisisnya dengan kognisi sosial. Tetapi dia memang banyak mengarah ke struktur teks, biasanya di media massa objeknya, Pandik itu. Ya, jadi makanya di dalam bukunya ada struktur mikro ya terkait dengan struktur teks dan struktur makro terkait dengan elemen yang lebih besar ya dan ada superstruktur. Nanti detailnya di bawah ya. Kalau Norman Fairlow ini terkait dengan perubahan sosial ya. Saya menggunakan Norman Fairlow waktu menyusun disertasi. Disertasi saya itu representasi kekuasaan dalam wacana kelas. Jadi saya lihat bagaimana kelas-kelas di Indonesia itu melihat terkait dengan dominasi kekuasaan di kelas. Ya, saya menggunakan model Norman Fairlow. Lalu kalau Saramil ini dia tokoh perempuan, ya dia feminis. Jadi bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, apakah dalam novel, dalam gambar, foto atau berita ya. Nanti bukunya bisa saya kirim. Ya, sehingga muncul bias perempuan. Ya. Kenapa sih kalau iklan-iklan mobil itu yang ditampilkan wanita-wanita cantik gitu ya, dan kadang-kadang kurang kain gitu. Kira-kira kenapa? Ya, karena yang akan membeli nanti Mas Kolik, ya kan? Yang akan membeli Pak Anton gitu. Karena Dialektikanya. ya, karena di Indonesia itu jelas ya, penguasa itu ada di laki-laki, termasuk penguasa keuangan. Kalau Ruth Wodak ini kesejarahan ya. Jadi perspektif sejarah. Jadi kalau mau melihat kepemimpinan Jokowi seperti apa, cocok menggunakan Ruth Wodak. Historical discourse approach. Ya. Oleh karena itu, ini kalau menganalisis nanti bergantung tokoh yang mana yang cocok ya. Nah, ini Van Dijk tadi. Jadi pendekatan Van Dijk berfokus pada hubungan antara bahasa, kognisi sosial, dan konteks sosial. Maksudnya begini. Kalau saya ke Malang, kebetulan saya ini memang orang Malang ya. Kalau ke Malang Selatan, lalu ke daerah Sitiarjo, oh di situ loh kok banyak sih sate babi gitu ya. Kenapa itu? Tapi begitu di Banjarmasin tidak ada. Oh ternyata ada kesadaran kolektif itu menurut si Panji bahwa babi itu tidak dilarang itu di Sitiarjo. Kalau di Banjarmasin tidak ada satupun warung sate babi. Karena apa? Babi itu haram hukumnya. Karena di sini dominasi Islam sangat kuat, gitu ya. Itu kognisi sosial. Ya, yang dianalisis adalah struktur teks tadi. Analisis teksnya nanti ya, struktur teksnya itu bisa dilihat bagaimana pilihan katanya, kalimat, metafora-metafora, elemen naratifnya. Kognisi sosialnya adalah proses mental yang terjadi pada individu ketika memahami wacana. Oleh karena itu nanti kalau menggunakan Pandik itu boleh menggunakan model-model survei ya, memberi instrumen kepada pembaca boleh itu ya, terkait dengan kognisi sosial. Nah, konteks sosialnya apa? Ya, terkait dengan bagaimana kekuasaan. Bagaimana struktur sosial? Bagaimana ideologinya itu yang berpengaruh terhadap proses produksi dan interpretasi teks. Ini penjelasannya ke sana ya. Nah, menurut Van Dijk, teks itu ada beberapa struktur. Jadi nanti analisisnya mulai dari struktur makro dulu. Jadi ke tema-tema utama, topik-topiknya ya. Nah, setelah tema topik ketemu itu masuk ke dalam. Yang lebih kecil namanya struktur mikro.
detail-detail linguistik, pilihan kata, kalimatnya, dan seterusnya. Lalu ke struktur, ya, bagaimana organisasi itu skematanya disusun ya, bagaimana hubungan antar unsur, dan yang terakhir itu terkait dengan retorikanya, ya, misalnya metafora, hiperbolanya, pengurangan, pengulangannya, dan seterusnya. Itu model Van D. Nah, sekarang model Norman Pearl. Jadi beliau ini sosiolog. Oleh karena itu ya cocok kalau menggunakan eh, objek-objek yang perubahan sosial di masyarakat. Jadi perubahan persepsi. Misalnya mahasiswa ada yang mau meneliti perubahan persepsi terhadap Nahdien, misalnya NU, organisasi NU misalnya. Bisa itu dari Norman Fairwood. Kawan-kawan yang IAIN bisa, yang dari pendidikan bahasa bisa. Yang mau menganalisis dari perubahan struktur kurikulum di sekolah, boleh itu. Ya, menggunakan model-model Farlow ini. Jadi itu. Jadi analisisnya pertama analisis teks dulu, nanti saya jelaskan itu yang lebih rinci ya. Setelah itu praktik wacananya, ini sudah dikaitkan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsinya ya. Yang terakhir itu ke praktik sosial. Analisis terhadap konteks sosial budaya. Nah, prosedur analisis Norman Fairlow seperti ini. Pertama, kita harus melakukan tahap deskripsi. Deskripsi merupakan tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal teks. Jadi tadi ya, pilihan katanya, ya mungkin fonologi juga bisa dari sisi bunyi. Kenapa orang Jawa itu kalau struktur sosial rendah kok menggunakan min, iem, gitu ya. Kalau yang tinggi kok menggunakan sostro negoro, ya, dan seterusnya ya. Karena ternyata ada kaitannya dengan bunyi dan struktur sosial di dalam. Berikutnya tahap interpretasi, ditafsirkan. Mungkin awalnya dari semantik dulu, ya, mana secara leksikal. Nah, kalau tidak bisa dicapai itu bisa dimaknai secara pragmatik yang sudah dimaknai dengan aspek penggunaan. Apalagi kalau teksnya itu banyak ada unsur-unsur implikatur, implicature-nya itu ya, mana-mana tersirat itu. Juga harus memanfaatkan pragmatik. Terus tahap eksplanasi itu sudah mengaitkan dengan aspek sosial proses produksi tadi. Ya, aspek sosial budayanya. Baru terakhir itu temuannya. Itu kalau menurut Norman Park. Seperti ini kalau digambarkan. Dalam buku beliau Language and Power itu seperti ini disebutkan ya. Jadi yang bawah ini adalah tahap struktur teks dianalisis itu. Nah, berikutnya tahapnya ke aspek di luar. Ini sudah eksplanasi. Karena itu nanti ketika adik-adik menyusun disertasi, ini sudah bisa dipakai nih, tahap-tahap ini. Langsung saja bisa dipakai. Tahap terakhir itu ke sini, ke tataran sosial. Nah, berikutnya Saramil. Saramil ini kan saya katakan tadi feminis. Bagaimana, kalau Saramil itu melihat bagaimana posisi subjek dan objek itu ditampilkan. Misalnya wanita. Misalnya adik-adik nanti mau meneliti tentang buku teks, ya, buku teks di sekolah itu. Bagaimana anak-anak wanita ditampilkan dalam teks? Contoh, kalau zaman saya sekolah dulu, ini Budi, ini Wati, ini adik Budi. Gitu. Kenapa Budi ya? Kenapa bukan Wati? Nah, misalnya. Jadi tokoh Budi itu merupakan representasi ideologi paternalistik.
patrilineal ya. Em, Kalau kita kan patrilineal, begitu. Dan seterusnya lah. Kenapa di Indonesia baru-baru saja muncul? Kalau di Kalimantan Selatan masih banyak penolakan pemimpin wanita. Atau di dalam teks, bagaimana ditampilkan di dalam novel. Bagaimana? Apakah laki-laki, ini peran loh, ya. Laki-laki itu bukan jenis kelamin. Kalau feminis itu ke peran sosial. Misalnya kita menganalisis karya-karya feminis wanita Indonesia, misalnya Asma Nadia, dan seterusnya. Mau melihat bagaimana tokoh wanita ditampilkan dalam novel-novel. Misalnya Surga Tak Dirindukan, misalnya. Saya nonton filmnya dan baca novelnya itu ya. Kalau saya lihat dalam Surga Tak Dirindukan, Asma Nadia itu tidak menentang tentang poligami. Karena sebagai orang Islam tidak boleh menentang itu. Karena secara syariah, baik di Quran maupun hadis, ada itu. Tetapi dia sebagai wanita Indonesia, sebagai biologis, dia nggak tahan ya. Tidak tahan ya. Oleh karena itu, dalam surga tak dirindukan, yang dimatikan siapa? Laki-lakinya. Ya, akhirnya nggak dapat semuanya ya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana wanita ditampilkan di dalam sebuah teks. Gitu. Kalau dalam bukunya Saramil ini, sampai iklan itu ada yang telanjang dada gitu ya disebut, ditampilkan. Karena beliau memang pejuang feminis. Lalu di dalam struktur wacana dan posisi pembaca, bagaimana pembaca di situ? Ya, pembaca itu apakah dia sebagai pihak yang bisa memaknai itu atau sudah disuguhkan secara. Lalu berikutnya analisis representasi gendernya. Ya, bagaimana bahasa di dalam teks itu menampilkan wanita itu. Misalnya di dalam peran domestik, peran sosial, atau peran-peran yang lain. Apakah wanita Indonesia itu di dalam peran domestik saja dominan atau seperti apa? Saya baca di punyaan Prof. Anas, ini bagus itu ya. Jadi kalau di Scopusnya itu ya. Jadi beliau itu bukan melihat feminismenya, justru sekarang laki-laki yang terdera itu. Wah, itu bagus itu. Ya, risetnya bagus. Dalam film-film banyak laki-laki yang sekarang justru menjadi pihak tersudut misalnya. Nah, Ruth Wodak. Ruth Wodak ini ya, historical approach, jadi pendekatan kesejarahan tadi. Oleh karena itu, misalnya kalau mau melihat tentang ijazah Jokowi sebagai bahan disertasi, tolong dikonstruksi sejak awal teks-teks yang terkait dengan ijazah itu. Mulai kapan? Dikonstruksi terus. Siapa yang mengatakan, siapa yang begitu dan sebagainya. Itu akan ketemu. Saya kira bagus itu adik-adik S3 ini kalau bisa meneliti itu. Karena ini habis energi kita bertahun-tahun ya. Nah, nanti akan ketemu penjelasannya itu. Historical approach. Ya. Oleh karena itu, di dalam analisis root product ini harus dilihat dalam konteks sosial seperti apa. Budaya, mungkin ke politik. Nanti penjelasannya ya. Penjelasannya begitu. Karena itu analisisnya juga multi level ya. Ya, ya, saya kira ini. Nah, bagaimana kalau kita mau meneliti itu? Nah, ini situs-situs yang bisa kita lihat. Situs, apakah di media mainstream, ataukah media sosial, atau di media-media yang lain. Apalagi sekarang kalau kita menggunakan korpus linguistik, kan data-data itu sudah ada di data besar, big data ya.
Jadi analisisnya boleh menggunakan model-model korpus terkait dengan persepsi masyarakat dan seterusnya. Bisa itu. Boleh juga novel, ya. Novel juga objek yang sangat bagus. Ada karya yang bagus sekarang misalnya sudah lama sih punya Eka Kurniawan. Cantik itu luka. Mau melihat perspektif apa? Dari gender kah? Dari apa? Silakan saja. Boleh buku-buku teks bahasa Indonesia. Jadi wacana-wacana yang di sana silakan dianalisis. Dari perspektif apa? Karena teks itu dia mengkonstruksi gagasan yang disampaikan kepada anak itu akan membentuk gagasan karakter mereka ya berpengaruh. Oleh karena itu layak diteliti nih buku-buku teks bahasa Indonesia atau mungkin yang mata pelajaran lain. Boleh juga film. Film juga objek yang sangat penting. Prof. Anas itu banyak mengkaji dari film ya saya lihat di jurnal Scopusnya itu. Ya. Boleh juga dalam pembelajaran. Nah, ini contoh yang saya buat itu di dalam pembelajaran. Bagaimana power berperan di dalam kelas? Ya, seperti apa sebenarnya konstruksi masyarakat sekarang terkait dengan pembelajaran? Dan banyak lagi situs. Ya, saya kira itu ya karena waktunya sudah ini hampir tengah jam ini. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Mari kita diskusi. Baik, Saya Prof. kembalikan ke Ibu Nurul. Ya, Iya, silakan. Ya, matur nuwun paparan materinya, Prof. Ini saya yakin teman-teman ini kena semua dan saya juga ini. Ini karena kita banyak yang bersentuhan dengan AWK. Saya juga akhirnya, wah ternyata begini, Prof. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya ya, Prof ya. Jadi ya, mudah-mudahan kita boleh bisa juga kolaborasi. Nih, berini iya, ya. menyampaikan keluhan mungkin atau masalah. Baik teman-teman, karena ini eh, wadah kita dan saya yakin banyak ini kayak Mbak Risa. Ya, Mbak Risa gimana nih? Baik, monggo silakan. Mbak Risa ya, udah rasain. Oke, silakan Mbak Risa. Terima kasih izin bertanya, Prof. Apakah di AWK Norman Norman Fairullah itu ada idealisasi dalam analisisnya, Prof? Sebenarnya kalau analisis teks dari mikro ke makro, kemudian praksis wacananya itu eh, agak bingung saya dalam menempatkan. Kadang di praksis wacana itu agak memper ke sosial budayanya. Apakah ada idealisasi untuk mengulasnya begitu Pak? Terima kasih Bapak. Baik, Itu. terima kasih Mbak Risa. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja ya, Prof, supaya nanti bisa ada ketok tularnya gitu. Bisa. Baik, terima kasih Mbak Risa ya. Pertanyaannya bagus. Seperti yang saya jelaskan di awal, AWK itu sebenarnya kan ingin memperjuangkan kesetaraan, ya, demokratisasi begitu. Oleh karena itu kata kritis itu sendiri tidak bisa hanya berhenti membongkar ketidakadilan dan sebagainya, tetapi harus ada keberpihakan. Jadi misalnya begini, di dalam disertasi saya itu, kekuasaan itu ada macam-macam ternyata di kelas itu. Ada kekuasaan guru itu karena wewenang, karena wewenang. Ya. Dia punya beslit, dia punya SK sehingga dia berwenang menegur murid, bahkan mungkin mengeluarkan murid. Yang sekarang sampai memukul murid, ya, yang banyak kasus itu ya. Ya, dia karena menganggap punya power itu, karena kekuasaannya. Ya. Ada kekuasaan karena kekuatan itu. Jadi yang laki-laki, anak laki-laki itu punya kekuatan. Oleh karena itu punya power pada wanita, misalnya, secara fisik ya. Misalnya ya di kelas itu. Ada juga kekuasaan karena kepakaran. Nah itu ya. Guru yang pakar
murid yang pakar, dia mempengaruhi yang lain. Ada juga power karena perilaku. Saya punya anak dua, tidak bisa adil keduanya karena perilakunya. Gitu. Ya kan? Perilaku itu punya power. Nah, ada juga power karena garis keturunan. Jadi misalnya kalau di sini, di Kalimantan Selatan ini, para tokoh yang ingin jadi gubernur, pasti dia memajang foto Tuan Guru. Ya, kalau di Jawa, kalau PDI pasti ada Bung Karno. Ya, ya kan? Itu power karena garis keturunan. Nah, ternyata di kelas, guru masih banyak menggunakan kekuasaan karena kewenangannya. Nah, di situ di dalam diskusi saya jelaskan itu. Bagaimana sebenarnya fungsi power di kelas di dalam demokrasi pembelajaran, ya kan? Oleh karena itu, yang ideal dipakai di kelas itu ya menggunakan power karena kepakaran dan mungkin karena perilaku gitu. Itu saya perkuat dari teori-teori pendidikan ya yang demokratis itu. Itu kan bentuk keberpihakan kita. Ya. Jadi ya eksplanasinya di ujungnya memberi solusi gitu. Ya, memberi solusi. Oleh karena itu di dalam disertasi itu di bab 5 biasanya akan ada diskusi toh. Setelah hasil lalu ada diskusi. Nah, di diskusi itu pasti ada unsur-unsur idealisasi tadi. Ya, perspektif yang ingin kita perjuangkan. Begitu. Kalau analisisnya tentang ijazah Jokowi, nanti di ujungnya juga harus ada diskusinya ya. Karena itulah fungsi ilmu itu memberi solusi. Kalau itu menurut Alika. Begitu. Mbak Risa ya. Mbak Risa ini sudah semester berapa ini? Semester 1, Bro. Hah? Kebetulan ini disertasi saya berkaitan tentang ini apa pembunuhan femisida yang kemarin yang Oh ya, dari itu bagus pasangan itu. yang tidak Bagus halal itu. Bagus ya. sampai mutilasi, Pak. Nah, nanti Mm-mm. buku saya kirim buku ke Mas Kolik dan dibaca buku-bukunya ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Arisa. Baik, ada teman lain mungkin yang akan melanjutkan pertanyaan Mbak Risa atau topik baru? Saya dulu, Bu Nurul ya. Monggo silakan Pak Anton. Ya, terima kasih waktunya Bu Nurul. Selamat pagi, Prof. Jumadi. Oke, Pak Ya, Anton. terima kasih karena Prof sudah memberikan pencerahan kepada saya. Karena terus terang saya sendiri kalau mau mengakui belum pernah bersentuhan dengan AWK, Prof. Terus dan kebetulan untuk S3 di UNESA ini kajian yang saya gunakan ini adalah AWK, terutama Hmm. semiotika analisis wacana kritis itu yang disarankan Iya, oleh Prof. Yatno. ya. Pada saat saya membaca beberapa referensi terkait dengan AWK ini terus terang awalnya saya mengalami apa itu kebingungan, terutama di dalam memahami konteks kata kritisnya, Prof. Jadi di Ya. situ kan ada analisis, wacara, dan kritis. Tapi setidaknya pada pagi ini saya sudah paham, oh konteks di kritisnya itu seperti ini. Cuma yang masih menjadi saya ragu, itu karena terus terang judul disertasi saya ini kan retorika metafora atau retorika Hmm. konseptual Ya. dalam karya monolog Putu Wijaya. Kajiannya adalah kajian semiotika analisis wacana kritis. Nah, Ya. yang saya bingungkan ini pada saat saya menentukan AWK-nya, Prof. Tapi setidaknya hari ini saya sudah punya pandangan bahwa oh kayaknya saya lebih mantap di tone van Dix-nya gitu ya, karena di sini Ya. ada 4 Teks. hal yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jumadi gitu ya. Cuma kebimbangan saya karena naskah-naskah Putu Wijaya ini yang saya telah ini lebih banyak menyoal tentang kekuasaan dan politik, terutama pada era Soekarno sampai dengan Jokowi. Jadi saya masih bingung apakah Tun Van Dijk-nya ataukah Ruth Wodaknya gitu ya. Tapi setidaknya saya lebih mantap di Tun Van Dijk. Cuma yang perlu saya tanyakan ini di 4 hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Jumati, ada struktur makro,
terkait dengan tema, terus struktur mikro terkait dengan detail-detail linguistik dan super struktural, skema organisasi track, dan yang terakhir strategi retorika. Ini untuk strategi retorika ini nanti gambarannya seperti apa, Prof ya? Kalau misal saya mengkaji retorika konseptual atau retorika metafora pada naskah drama atau naskah monolog gitu ya, atau pidato lah istilahnya kalau Putu Wijaya itu ya. Terus nanti cara kerja saya agar lebih mudah dan terstruktur ini saya harus bagaimana untuk menerapkan AWK-nya Tun Van Dijk. Saya rasa itu Prof. Terima kasih Prof. Baik, langsung Bu Nurul nggih. Nggih, Prof, saya kok ngelamun. Nggih. Monggo, Prof. Baik ya. Ya, judulnya bagus, Mas Anton ya. Bagus itu nanti ya. Saya kira memang kalau saya melihatnya tuh Van Dijk lebih pas ya, karena ke struktur teks nanti ya, struktur teks di sana. Jadi di Van Dijk sendiri juga ada unsur kekuasaan, ada politik dan sebagainya. Nanti saya kirim bukunya itu. Dia ada satu buku, Language in Power itu punya Van Dijk. Ya, khusus itu. Jadi memang eksplanasinya itu juga terkait dengan misalnya kekuasaan. Kekuasaan itu juga tidak terlepas dari kognisi sosial. Itu. Jadi misalnya kenapa sih di Kalimantan Selatan ini para menteri kalau ke Kalsel ini pasti sowan ke guru tertentu. Ya. Karena ada kognisi sosial di masyarakat Kalimantan Selatan, tuan guru itu nomor satu. Jadi dia punya power itu, tuan guru itu. Ya. Oleh karena itu ini misalnya ya, ada guru sekumpul namanya di Kalimantan Selatan. Ini dia mau haul. Haulnya ini kebetulan setahun 2 kali. Itu yang datang itu tidak bisa dirasionalkan ya. Karena dari berbagai provinsi bahkan dari Malaysia itu. Mengapa? Ada kognisi sosial ya terkait dengan tuan guru. Nah, demikian juga terkait dengan Putu Wijaya tadi ya. Pasti ada akan bersentuhan dengan kekuasaan dan politik. Karena ke sana ya. Jadi nanti dalam strategi retorika, maksudnya strategi retorika itu bukan hanya diksi ya. Jadi misalnya nanti ada ungkapan-ungkapan apa yang muncul di sana. Itu harus dipahami ya. Harus dipahami itu ungkapan terkait dengan Jokowi, terkait dengan ini. Kalau zaman Pak Harto itu dulu mendem mendem apa itu? Seru mukul dhuwur, mendem jero gitu ya. Itu harus dipahami itu. Itu strategi retorika. Ya. Oleh karena itu banyak hal yang harus dilihat di situ bukan hanya dari diksinya, pilihan kata dan sebagainya juga termasuk strategi retorikanya tadi. Jadi strategi retorika itu strategi yang dipakai oleh tokoh ya terkait dengan wacana yang dikembangkan. Gitu. Oleh karena itu nanti analisisnya tadi ya lihat dulu Mas, tema-temanya ke struktur dulu ya, paling atas ke struktur berikutnya sampai penjelasan-penjelasan ke bagian struktur mikronya. Ya, ke sana. Ya nanti kita bisa diskusi ya kalau memang ada kesulitan bisa diskusi. Ya, terima kasih Prof. Jumadi. Ya ya. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya, jawabannya untuk Pak Anton. Berikutnya, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, Buhorit mungkin saya. sepertinya. Buhorit sebenarnya. Bu Horit? Di Malang ini Buhorit ya. Iya, tidak terdengar Bu Horit. Mic-nya belum masuk. Mic-nya terbuka, cuman tidak terdengar, Bu. Coba lagi, Bu. Wah, ini tertutup. Bu Horit ini mute.
Nah, monggo. Tapi tidak terdengar setelah tidak mute. Berarti error ini. Nggih, karena di ruangan mungkin ada yang di ini. Hmm. Volume Bu, volume mungkin. Iya, mungkin volume laptopnya. Volume ini. HP mungkin pakai. Oh, pakai HP. Volume Bu, mungkin di silent. Tidak terdengar Bu Orit. Aduh, sayang. Titik di Zoom chat aja kali Bu Korik. Atau lewat chat Bu. Iya, Bu Horit lewat. lewat chat aja ya. Nah, baik. Baik, sambil menunggu Bu Horit menuliskan di chat, Prof, ini izin saya juga terkait dengan AWK ini karena calon tulisan saya itu terkait dengan buku teks, Prof. Mem- eh, Memang objeknya buku teks dan saran dari Prof Anas, saya membahasnya dari sisi gender gitu. Dan ketika saya mencari literatur dan banyak membaca, memang sudah banyak banyak eh, penelitian terkait dengan buku teks, terutama buku EFL gitu, untuk buku linguistik sebagai bahasa kedua. Nah, saya buku teksnya itu buku teks bahasa Indonesia untuk SMU. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu penulis juga. Nah, kebingungan saya selain untuk kemarin proposal saya menuliskan memang Verloc itu untuk teorinya. Cuman setelah mendapatkan pencerahan dari Prof ini sepertinya saya lebih fokus ke Van Dijk mungkin akan lebih tepat untuk objek buku teks ini. Prof, saya terus terang untuk kedalaman eh, kerangka teorinya saya masih belum belum bisa. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan Prof bagaimana saya bisa meneliti buku teks ini yang bahasa Indonesia ini eh, lewat kajian AWK. Kemudian saya mm, positif apa namanya? Saya bersemangat karena di dalam teks itu kan sekarang kan modelnya teksnya itu buku itu adalah teks-teks itu. Jadi dengan pendekatan literasi ini banyak teks yang kita dapat dari buku-buku paket utama. Nah, ini nanti yang jadi modal untuk saya meneliti buku teks ini dengan bahan teori dari AWK. Mungkin Prof, saya bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih, Prof. Baik, Bu Nurul. Ya, saya kira bagus ya objeknya ya. Tinggal Bu Nurul mau mengkaji apanya dari buku teks. Gitu. Kalau mengkaji dari kesetaraan gender berarti menggunakan Saramil. Itu ya. Tapi kalau mau menggunakan perubahan sosial misalnya yang ada di teks-teks yang ada di SMA itu, misalnya kurikulum sekian tahun sekian ya, bisa dilihat perubahan sosialnya, bisa Norman Fairlaw, perubahan sosial ya, bisa itu. Jadi bergantung Bu Nurul mau mengkaji dari aspek apa, gitu, ya kan? Iya. Nah, kalau mau melihat hanya dari segi struktur, boleh juga mau Van Dijk tadi. Jadi struktur tema-temanya apa, lalu turun eh, ke kognisi sosialnya, ke kekuasaan dan sebagainya itu bisa. Jadi bergantung kepada Ibu Nurul mau mengkaji apanya, gitu. Kalau dari sisi tokoh, tapi tokoh tidak ada ya. Jadi kalau kesejarahannya saya kira kurang pas ya. Jadi mungkin yang bisa saja Norman Fairlaw, tetapi mungkin harus jelas dulu anunya, objeknya apa, tujuannya apa. Jadi Van Dijk tadi juga tidak masalah. Ya. Kalau ke Van Dijk memang akan mudah ya karena struktur-struktur diatur sudah ya. Nah, struktur. Jadi tema-tema yang muncul di dalam buku teks bahasa Indonesia SMA itu apa saja ya. Nah,
ambil teks-teksnya sana. Ya. Bagaimana dalam struktur teksnya? Yang mau dilihat apanya setelah struktur teks? Bu Nurul mau melihat ideologi yang mau dibangun, misalnya ideologi apa yang muncul di teks-teks itu. Nah, ideologi macam-macam nanti ada ideologi liberal, misalnya apakah muncul liberalis di teks yang mana, ya kan? Mana dan seterusnya. Itu dari sisi ideologi. Oleh karena itu, Bu Nurul harus belajar apa itu ideologi, jenis-jenis ideologi dan sebagainya. Nah, lalu dijelaskan dengan diksinya, ideologi apa itu. Kalau liberal seperti apa, yang bangun diksinya seperti apa, ungkapan-ungkapan apa yang muncul di sana. Tadi ya, seperti tadi ada strategi retorika apa yang ada di teks-teks itu. Nah, itu silakan seperti itu. Saya kira bagus saja ya. Mudah-mudahan ada pencerahan ya. Nanti bukunya Iya, saya kirim ke iya. Mas Kolik ya. Mas Kolik ada di ruang ini? Insya Allah ada, Prof. Ada, Prof. Nggih. Ya, nanti saya beri buku-buku. Oke, Ya, Prof. kawan-kawan Insya silakan Allah dibaca saya ya. siap. Banyak bukunya. Baik, terima kasih. Baik, di kolom chat, Prof, ini insya Allah ada pertanyaan dari Bu Rit, izin untuk membacakan. Eh, untuk calon penelitian Bu Horip, ini terkait dengan representasi pendidikan kebangsaan pada buku-buku Bung Karno. Hmm, Kajian semiotik wacana kritis. Saya hmm. pakai teori AWK-nya Verloc dan semiotikanya Bardes. Barthes ya, Roland Bardes Barthes. ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan di bagian interpretasi dan eksplanasinya, yang Hmm, berkaitan dengan produksi wacana, bagaimana saya mendapatkannya karena teks itu diproduksi di masa lampau. ya, Itu baik. intinya itu, Prof. Baik. Jadi kalau mau melihat dari teks itu kapan diproduksi, itu juga harus melihat ke museum ya. Ke museum-museum, ke buku-buku yang terkait dengan Bung Karno. Jadi di sini harus ada kajian intertekstualitas. Ya, kalau mau tahap dieksplanasi tadi, Norman Fairlo kan memang harus ke sana. Jadi tidak bisa memahami Bung Karno tanpa dalam konteks produksi teks waktu itu, ya kan? Karena semangat revolusi, semangat ini, semangat itu, nah itu juga harus muncul di sebagai bahan eksplanasi. Ya, itu Bu Haris ya. Jadi mau tidak mau, karena ada proses produksi tadi harus dipahami, ya dilihat di dalam proses itu ditunjukkan dalam teks tahun berapa, seperti ini ucapan Bung Karno, lalu seperti ini gitu datanya ya. Tuh. Ya ke museum ya, ke museum itu. Tapi mungkin sekarang bisa nggak muncul di media sosial ya, ditanyakan ke media sosial. Kalau tidak ada ya ke museum. Oke. Bahkan kalau ada museum di Belanda suruh kirim, suruh foto kirim gitu ya. Ya, oke. Gitu Baik. ya. Oke. Ini karena keterbatasan Bu Horit ada kegiatan double gitu, Prof. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan hal lain atau menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Jumadi tadi. Silakan, ada yang terkait? Mas Rizky. Ya, Mas Rizky silakan. Assalamualaikum, Prof. Cuma izin bertanya. Salam. Kalau kita bicara tentang analisis wacana kritis itu kan berarti nanti ada kemungkinan interdisipliner ya. Ya, Sepengalaman Prof. Jumadi, bisa sampai sejauh mana interdisipliner dari analisis wacana ini? Karena saya sedang mencoba, kalau kita menggunakan Norman Fairclough kan berarti bicara tentang beban sosial. Apakah game yang kemudian mempengaruhi atau bisa merubah struktur sosial di anak muda zaman sekarang itu bisa disebut sebagai teks dan bisa dianalisis dengan analisis wacana. Kira-kira itu saja pertanyaannya, Prof. Terima kasih. ya.
Ya bisa, ya bisa ya. Jadi itu kan perubahan perilaku ya, perubahan sosial. Norman Fairlow bisa ya. Oleh karena itu harus belajar sosiologi, ya, harus belajar sosiologi, harus belajar budaya kontemporer. Ada buku budaya kontemporer kan itu ya, dipelajari semua karena interdisipliner. Kalau sudah menyangkut kepada nanti persepsi psikologis, ya belajar psikologi juga. Karena eksplanasinya tidak bisa tanpa adanya unsur psikologis gitu kan, karena mungkin psikologis. Kenapa sih kalau anak-anak sekarang itu kok kuliahnya mengerjakan tugas-tugas itu ada di kafe-kafe ya? Iya. Saya kira ini Mas Rizky, Mas Muhammad Hasan ini kira-kira sama saja kan menyelesaikan tugasnya di kafe ya. Cukup satu cangkir tapi bisa berjam-jam di sana. Kenapa? Apakah itu sudah lifestyle mereka? Gitu ya. Perubahan-perubahan sosial anak-anak eh, di era sekarang ya. Itu harus dipelajari. Jadi belajar buku Fiske itu. Fiske itu kan ada populer, budaya populer itu. Dibaca itu. Jadi harus belajar sosiologi. Kalau mau meneliti tentang Banjar harus belajar antropologi. Gitu. Tadi yang meneliti semiotika itu harus belajar tentang antropologi. Apalagi Roland Barthes. Roland Barthes itu di ujungnya ada aspek sosial budaya itu. Semiotikanya Roland Barthes itu. Itu ya. Jadi beda dengan eh, yang film meeting average itu. Itu. Ya, Terima kasih jadi banyak, Prof. bisa itu Mas Riki bisa ya. Jadi gaya hidup ya. Gaya hidup tapi dari pelajari teks. Karena ini disertasi ke bahasa kan ke teks ya. Jadi teks-teksnya itu yang dianalisis. Dan saya sarankan teksnya sudah multimoda Mas Rizky. Jadi jangan hanya aspek bahasa ya. Jadi sudah ada gambar, ada gerak, macam-macam itu ya. Karena terkait dengan mode dan seterusnya. Multimoda itu teksnya. Cukup? Ya. Baik, teman-teman, mohon maaf Prof, yang tadi maksudnya eh, kita saya mendengarkan sambil eh, berkelana ke objek masing-masing gitu. Jadi, Iya, iya. gitu. Teman-teman, barangkali masih ada yang ingin disampaikan? Bu Anggit mungkin, silakan. Karena kayak terkait juga, karena kan pakai AWK juga nggak Bu? Yang punya siapa? Where Bu? Boten Bu, Oh, saya buatan pakai mungkin. sosiologi. Oh, Asya. Nggih. Ya, ini menarik sekali ya Prof ya untuk AWK karena AWK ini tuh sering dibahas dalam beberapa penelitian. Nah, saya ini tertarik untuk menganalisis apa yang bagian feminis itu tadi, Prof. Em, karena kan ketika kita menganalisis banyak teks gitu kan, kadang tuh bingung, ini analisis wacananya ini tuh pakai teori yang mana gitu. Tapi setelah tadi ada beberapa apa teori-teori yang Prof munculkan, saya cukup paham. Oh, kalau untuk feminis tadi pakai teori siapa tadi, Prof? Mohon maaf. Sarah, Ramil. Saramil. Ya. Nah, em, dari situ maksudnya tuh cukup paham, ngoten. Gitu aja Ya, sih kalau dari saya. Terima kasih. ya, baik. Ya, kalau nanti dari sisi power keilmuan, mau nanti menggunakan model Foucault, gitu ya. Ya, jadi sekarang kekuasaan itu bukan lagi karena bom, ya, tetapi karena diksi. Jadi misalnya orang Indonesia takut begitu Amerika mengatakan teroris.
Diksi teroris itu sangat ditakuti. Lebih takut daripada bom. Oleh karena itu menggunakan kata teroris itu sangat manjur. Membuat hegemoni namanya ya. Hegemoni, kita terbawa dengan arus pemikiran Barat itu. Bahwa teroris itu jahat. Teroris itu harus dibasmi gitu. Nah, kata teroris itu kalau bagi orang Amerika siapa? Islam, gitu ya. Tapi bagi kita teroris itu siapa? Ya Amerika. Gitu. Nah, oleh karena itu diksi itu luar biasa pengaruhnya. Dia bisa mengkonstruksi gagasan. Baik ya, saya kira itu ya. Jadi mahasiswa tolong nanti baca bukunya ya. Supaya nanti ada yang saya sampaikan ini kan hanya sekelumit saja ya. Jadi realnya seperti apa, nah, itu bisa dibaca. Nanti saya kirim bukunya. Teman-teman, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sampun? Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10:27. Kita memulai tepat tadi pukul 9 WIB. Eh, Kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, monggo Prof untuk menyampaikan penguatan kepada kami yang memang sebagian besar sepertinya ada beberapa yang termasuk saya juga yang sangat bersentuhan dengan Awika nantinya. Eh, saya nyuwun penguatan dan juga teman-teman mungkin. Monggo Prof. Baik. Jadi AWK itu sebenarnya bisa masuk pada dalam semua situs riset kita. Ya, apa saja bisa. Intinya di dalam AWK itu kita membongkar ketidaksetaraan, ketidakadilan, ya, kesewenang-wenangan, dominasi dan sebagainya. Jadi arahnya ke sana. Oleh karena itu situs apa saja bisa dilihat. Nah, pada waktu menggunakan model itu harus diselaraskan dengan masalah atau tujuan penelitiannya. Jangan dipaksakan model Saramil kalau misalnya tidak meneliti feminis. Karena nanti tidak cocok gitu, kurang pas. Kalau dari perspektif kesejarahan, misalnya saya akan mengkonstruksi tahun sekian, 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 ya itu lebih cocok menggunakan yang aspek kesejarahan tadi. Ya, kalau dari aspek struktur teks, ya Bang banyak mengaitkan dengan teks, strukturnya begitu. Mungkin kita lebih cocok ke yang tadi, ya Panji. Kalau perubahan sosial, Norman Pairlu, dan masih banyak yang lain. Ya, oleh karena itu pesan saya, pisau itu bisa dipakai sesuai dengan tujuan objek. Ya, jangan sampai menggunakan gergaji untuk memotong ikan. Itu analoginya. Ya, jadi kalau mau motong ikan pakai pisau, pisau ikan. Jangan gergaji. Karena banyak jenis pisau, tapi harus cocok dengan objeknya. Dan semangat ya, banyak sekali objek yang bisa diteliti. Apalagi sekarang yang kalau menggunakan korpus linguistik. Udah, itu tinggal ada di internet semua datanya. Bisa dianalisis. Dan mudah-mudahan pagi ini bisa memberi sedikit pencerahan terkait dengan WK. Dan saya mohon maaf tidak bisa memberi banyak ya. Saya kira itu aja dan kita lanjutkan dengan kolaborasi nanti. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bu Nurul, Bu Heni. Baik, terima kasih Prof. Siap. Bukan sedikit pencerahan, menurut saya ini banyak dan inti sekali pencerahan yang disampaikan oleh Prof. Jumadi untuk kegiatan kuliah kami pagi ini. Matur nuwun sangat.
Kemudian juga pada kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Kapolri sudah diberikan eh, kegiatan yang sangat penting buat kami, karena kami ini sebagian besar juga baru mengawali S3. Kemudian juga buat teman-teman panitia yang sudah sibuk beberapa hari untuk menyiapkan kegiatan ini, seolah-olah sibuk gitu. Jadi, kegiatan ini tersenggara karena kita bekerja sama dan mudah-mudahan selanjutnya Prof ini masih ada kelanjutannya karena kami Iya, sepertinya sangat penting dan membutuhkan apa yang ilmu yang disampaikan oleh Prof. betul. Eh, Iya. Baik, teman-teman juga terima kasih sudah eh, sangat apresiatif dan mendukung kegiatan ini dengan aktif. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan sebagai MC dan moderator dadakan. Eh, dan boleh saya tutup dengan pantun, ya, Bu Beni. Monggo, monggo. Buah Siap. mengkudu dibuat selai. Cakep. Buah, semoga buah duku tidak iri. Acara kuliah kamu sudah selesai. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi. Akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bikin foto Terima dulu. kasih Oh, semuanya. nggih, nggih. Mas Kolik Pak nanti saya Agung, kirim Mas Kolik Terima ya. kasih banyak. Ya, Oke. Prof. Nuhun sangat, Ya, Prof. Pak siap. Agung, Pak Rizky, Pak Burhan, Pak Bu Hesti, mohon untuk membuka kamera sehingga kita bisa full untuk action di kamera. Monggo, silakan Pak Holek nggih. Ya, Kita berikan jempol di layar mungkin. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin semangat supaya kita bersemangat. 2 tahun Lanjut setengah. mungkin Bismillah. Pak Aksan. Amin. Pak Nesa, Aksan. Unesa Oh, satu oh, Nesa lagi. dulu. Oke, siap. Oh, Nesa dulu. Oke. Oh, Nesa yang aja. Itu betul kuliah. Ini 1, 2, 3. Oke, sudah. Matur nuwun sangat Prof Jumadi. Iya, sami-sami Mohon Mbak Matur nuwun. maaf Tika, jika nggih. ada Matur nuwun, salah Prof. Tes, kata. Amin, amin. dosen-dosen dan Nggih, adik-adik amin. mahasiswa sukses ya. Amin, Ya, Amin, amin. ada kesulitan bisa kita komunikasi. Ya, Alhamdulillah, nggih. Amin, Saudara Prof. semua, nggih. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Oke. Pamit Semoga nggih. sukses. Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, wabarakatuh. Prof. Nuhun Oke. sangat, Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua.